Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita bertemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai teks tanggapan, yaitu cara memberi tanggapan dengan santun. Kegiatan memberi pendapat merupakan suatu bentuk tanggapan kita terhadap sesuatu. Sesuatu itu dapat berupa peristiwa, fenomena, ucapan, dan perbuatan, atau berupa karya yang diciptakan oleh orang lain. Tanggapan ini bersifat pribadi. Misalnya, kita menanggapi suatu karya puisi milik teman kita. Tanpa disadari, kita juga sering menanggapi sesuatu yang kita lihat dan kita rasakan. Aspek yang perlu dipelajari adalah cara menanggapi sesuatu secara objektif dan santun. Hindari menanggapi sesuatu yang menyakiti. Jadi lebih baik kita tidak menanggapi apapun daripada kita menyakiti hati orang lain. Pada pembelajaran kali ini, kita akan lebih memahami cara menanggapi karya seperti novel, film, drama, buku atau karya teman-teman kita. Jadi, apa itu teks tanggapan? Yang pertama, kita pelajari dulu pengertian tanggapan. Tanggapan berarti kritikan, dukungan, pernyataan setuju atau tidak setuju tentang baik buruknya suatu hal disertai alasan yang logis. Jadi, dari pengertian tanggapan tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa teks tanggapan adalah teks yang berisi kritik, sanggahan, saran, atau pujian mengenai sesuatu. Ciri-ciri teks tanggapan ada dua. Yang pertama, berisi tanggapan mengenai suatu fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar beserta fakta dan alasan yang menguatkannya. Yang kedua, memiliki 3 struktur yaitu konteks, deskripsi, dan penilaian. Selanjutnya ada jenis-jenis teks tanggapan. Yang pertama ada tanggapan deskriptif, yang kedua tanggapan kritis. Kita pelajari dulu bagian teks tanggapan deskriptif. Anak-anak, apakah kalian ingat waktu kelas 7 dulu kalian pernah mempelajari teks deskripsi? Jadi deskripsi adalah karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat mencitra. Jadi pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan objek yang dilukiskan dengan citra penulisnya. Kemudian, teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Lalu, apa itu teks tanggapan deskriptif? Teks tanggapan deskriptif adalah teks yang berisi kritikan, sanggahan, saran, atau pujian yang bersifat deskripsi. Nah, berikut ini adalah contoh teks tanggapan deskriptif, silakan dibaca. Selanjutnya ada teks tanggapan kritis. Teks tanggapan kritis adalah sebuah karangan yang berisi tanggapan kritis terhadap suatu masalah. Tanggapan kritis merupakan tanggapan atau komentar seseorang terhadap masalah berdasarkan cara berpikir kritis. Teks tanggapan kritis ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada tanggapan kritis positif, yang kedua ada tanggapan kritis negatif. Yang pertama, tanggapan kritis positif. Tanggapan kritis positif adalah pernyataan berupa persetujuan, dukungan,
optimistis, dan pujian. Berikut ini adalah contoh tanggapan kritis positif. Silakan dibaca anak-anak. Kemudian yang kedua ada tanggapan kritis negatif. Tanggapan kritis negatif adalah pernyataan berupa penolakan, kritik, pesimistis, dan keprihatinan. Pernyataan ini berupa sanggahan atau bantahan terhadap informasi yang ada atau terhadap peristiwa yang telah terjadi. Berikut ini adalah contoh tanggapan kritis negatif. Silakan dibaca. Bagaimana anak-anak? Apakah ada hal atau materi yang masih membuat kalian bingung? Jika kalian bingung, silakan kalian ulang video ini dari awal. Jika kalian sudah paham, mari kita lanjutkan bagian selanjutnya. Silakan anak-anak baca contoh kutipan teks berikut ini, kemudian tentukan apakah teks tersebut termasuk ke dalam teks tanggapan. Lalu berikan alasan kalian. Terima kasih anak-anak, kalian sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.